warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khaira Nataya Azmi dari SMKN 4 Kota Bogor. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan modul MTCNA yang kedua, yaitu Network Fundamental. Nah, modul kali ini yaitu tentang konsep networking model, TCP atau IP, dan encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI model. Nah, yang pertama yaitu tentang konsep networking model. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Itu disebut, ya maaf teman-teman, agak typo. Nah, jadi lanjut. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, yang paling populer yaitu TCP atau IP, namun yang sering dipelajari yaitu OSI model karena lebih mudah untuk dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu sebelum adanya networking model, di sini vendor-vendor banyak yang menjadi networking model. Nah, di sini contohnya pada tahun 1975 Nah, sebelum adanya networking model, di sini vendor menjadi networking model. Nah, pada tahun 1974 contohnya yaitu ada IBM, yaitu menjadi salah satu networking vendor yang menjadi networking model. Nah, jadi setiap vendor memiliki networking yang berbeda. Jadi agak sulit untuk berkomunikasi. Namun setelah adanya networking model, para vendor-vendor memiliki networking model yang sama dan dapat berkomunikasi secara tidak, yaitu ada open networking model. Yang pertama yaitu ada OSI model, dibuat oleh International Organization for Standardization, atau yang disebut dengan ISO. Nah, yang kedua yaitu ada TCP atau IP model, yaitu yang dibuat oleh US Department of Defense, DoD. Nah, ini contohnya yaitu vendor 1, IBM, dan vendor 2. Nah, selanjutnya yaitu TCP atau IP model merupakan networking yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, contohnya yang ini. Jadi, TCP atau IP original itu dipecah menjadi 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan link. Lalu, di sini dipecah menjadi 5 layer. Menjadi 5 layer, yaitu link itu menjadi physical dan data link, dan itu menjadi lalu network, transport, dan application. Di sini kita bisa lihat networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi pada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah salah satu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda, seperti rootboard, ada yang diproduksi Krotik dan Cisco. Nah, dari hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu, caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Dengan demikian, dapat kita sedangkan bahwa tujuan networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum adanya networking model dan sudah adanya networking model. Nah, di sini sangat chaos ya teman-teman, tidak beraturan. Nah, setelah adanya networking model, di sini sangat beraturan ya teman-teman. Nah, ini adalah gambarannya.
Nah, selanjutnya yaitu TCP atau IP Application Layer. Nah, Application Layer yaitu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contohnya service dari Application Layer yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Contohnya di sini ada server dan klien. Klien memberi request kepada web server dan web server mengirim lagi ke klien. Nah, kalau misalkan kodenya itu 200 berarti itu oke, berarti itu berhasil. Nah, kalau 404 itu not found atau gagal, tidak berhasil. Nah, selanjutnya yaitu TCP atau IP Transport Layer, yaitu fungsi dari transport layer yaitu menjanjikan atau memberikan service ke application layer. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Bisa lihat teman-teman, kalau misalkan TCP error itu misalkan ada klien meminta merequest kepada web server, namun di sini gagal, error. Nah, di sini web server mengirimnya kembali. Nah, lalu setelah kliennya request kembali yang kedua kalinya, web server mengirim datanya ulang. Namun kalau UDP itu lebih mementingkan kecepatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu TCP atau IP network layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, contohnya yaitu seperti ini, komputer 1 IP-nya yaitu 192.168.1.1 dan komputer 2 yaitu IP-nya 192.168.1.2. Jadi, nah, contohnya yaitu IP address itu seperti alamat rumah. Nah, misalkan kita bakalan ke rumah teman kita. Nah, otomatis kita harus tahu dulu alamat rumah temannya itu di mana agar tidak tersesat. Nah, jadi addressing itu fungsinya seperti itu. Nama atau alamat pada jaringan di setiap komputer. Nah, selanjutnya yaitu routing, salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya seperti kantor pos untuk mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, seperti ini gambarannya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer. Layer 3 yaitu OSI digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Nah, terdapat dua jenis IP address. Ada IP address versi 4 yaitu 32 bit dan terdiri menjadi 4 blok, setiap bloknya ada 8 bit. Nah, selanjutnya yaitu ada versi 6 yaitu memiliki 120 bit dan terbagi menjadi 8 blok, setiap bloknya ada 16 bit. Dan selanjutnya yaitu data link layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VFCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Ya, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Dan physical layer yaitu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu prosesnya membungkus data dengan header pada di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, contohnya application layer menjadi data, transport layer data ditambah TCP header menjadi segmen, network layer data dan ditambah TCP header ditambah IP menjadi IP paket, dan data link layer data menjadi TCP header dan tambah IP dan tambah data link header dan data link trailer menjadi frame. Nah, contohnya ini data itu menjadi application layer dan TCP dan data menjadi segmen, ini segmen. Lalu setelah itu
ditambah lagi IP, yaitu menjadi net IP paket, dan ditambah lagi data link, yaitu data link header dan data link trail menjadi frame. Nah, ini sendernya. Dan selanjutnya itu receiver, sama ya teman-teman, seperti ini menjadi frame dan ini menjadi IP paket, segmen, dan data. Nah, selanjutnya yaitu OSI model, yaitu konsep. Nah, konsep dari OSI model yaitu untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena TCP IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki network model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Upaya agar tetap bisa saling komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya, yaitu dengan dibuatnya sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama YOSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 layer model. Nah, di sini terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Nah, di sini yang pertama yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, dan yang kelima itu ada network layer, keenam data link layer, dan yang ketujuh ada physical layer. Nah, lower layer yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, itu ada di 1 sampai dengan ke-4 lapisan. Dan upper layer yaitu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, yaitu ada di lapisan ke-5 sampai dengan ke-7. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.